Honda suka begitu. Mungkin mereka sekalian coba-coba juga ya. Cuma kadang pendapat kita, menurut orang lain terlalu cepat. 46.000. Wuling Almas. Oh. Oke, selamat datang di channel YouTube Domo Transmisi. Biasanya gue syuting sama Arya, tapi hari ini gue kedatangan temen gue dari Look Nuts. Halo. Halo, Halo Ko Freddy, apa kabar? Sehat dong. Alhamdulillah sehat. Tapi mobilnya yang kurang sehat. Butuh perawatan ya? Iya, benar banget, benar banget. Hari ini datang bawa mobil apa nih ke sini? Nah, kebetulan hari ini gue datang, sebenarnya ini bukan mobil gue, ini mobilnya Alex, ini mobil partner gue. Cuman kebetulan yang bersangkutan lagi di Bali, lagi ada acara media. Oke. Dan memang belakangan ini dia agak ngeluh soal transmisinya nih, Ko. Transmisinya? Iya, karena Honda Jazz RS ini kan dari tahun 2014. Ya. Dan itu dari awal beli, itu sama sekali belum pernah ganti oli transmisi. Oh ya? Iya, belum pernah. GE8 ya? GE8 itu. Ini Edisi terakhir. bener-bener paling terakhir. Padahal pas ngambil ini, itu sebenarnya GK5 udah keluar. Jadi ini penghabisan. Ini ada yang agak narik di mata, peleknya. Peleknya cute. Oh, lumayan. Kan lagi ngetren yang trispok Iya, gitu. trispok. Jadi ini nggak tahu lah ya alasannya kenapa dia pilih mobil ini. Tahu nggak? Alasannya sebenarnya dulu ini mobil tuh dipakai pas zaman-zaman dari kuliah. Nah, sebelum pakai ini dia pakainya Yaris Bapau. Yaris Bapau. Cuman Yaris Bapaunya udah berumur, akhirnya nyari hatchback yang lebih lega, tapi fun to drive juga. Akhirnya ngambillah ini Jazz terakhir yang transmisinya belum AT. CVT. Masih Itu AT. dia kok. Karena Jazz itu ya awal keluar ya, kan GD3. GD3 CVT kan? Habis itu GD8 AT. Ya, Habis itu G5 CVT lagi. CVT lagi benar. Honda suka begitu. Mungkin mereka sekalian coba-coba juga ya. Pernah nggak ngalamin di mobil-mobilnya Om deh, transmisi maticnya rusak gitu, bermasalah? Kalau sampai rusak sih belum ya, amit-amit ya. Tapi memang kalau transmisi di mobil Alex ini berasa kalau shift itu misalnya dari parkir ke D mau mundur gitu ya, itu agak ngejeduk. Agak ngejeduk. Memang kalau yang saya tahu itu biasanya transmisi yang sering dialami di Toyota ya, misalnya kayak Innova gitu, Reborn ya. Apalagi kalau habis di flashing. Nah itu. Nah di sini mulai terjadi, parah sih belum ya, cuman mungkin mulai kerasa. Udah mulai lah ya. Oh, 10 tahunan loh, nggak pernah ganti oli matic. Orangnya sibuk ya, mohon Sibuk ya? maaf ya. Jadi orangnya ini aja seorangnya kembali gue yang ngurusin mobil lah gitu kan. Kalau menurut lu nih bro, lu kan gua kan sering nonton channel YouTube lu ya. Wah terima kasih banyak. Itu kan banyak review mobil. Ya. Menurut lu yang udah pernah lu tes, mobil yang fun to drive itu kalau CVT apa, kalau AT apa? Secara transmisi general sendiri, AT itu pasti rata-rata lebih fun ya, kalau dibandingkan CVT gitu. Yang namanya transmisi pakai belt gitu segala macam kan, walaupun ada gigi simulasinya, tetap nggak senatural otomatis gitu kan. CVT yang fun to drive belakangan ini sih yang gue coba itu ada CVT-nya Hyundai Kia yang mereka sebut iVT, itu lumayan fun to drive. Nggak terlalu berasa ngaret lah transmisinya gitu. Kemudian transmisi Honda yang terakhir juga yang CVT-nya itu udah lumayan. Beda sih transmisinya Civic Turbo, ya. mulai dari generasi Civic Turbo ya, itu transmisinya beda dengan Mobilio dan HR-V itu Beda ya? Karena Civic basicnya sama dengan CR-V Turbo. I see, oke. Accord Turbo pun, nah transmisinya sama tuh. Nah ini kan kayak gini kan kau kan pasti lebih ngerti, karena pasti udah bongkar berbagai macam Iya. transmisi kan. Kalau kita kan dari segi media kan taunya cuman ya, oh ini AT, ini CVT, ini DSG gitu misalnya kan, DCT gitu. Tapi kalau dalaman-dalamannya kan pasti Koko yang lebih ngerti nih. Terus kalau AT apa yang paling fun to drive? Wah kalau AT sih belakangan ini sih jujur jarang ya kita belakangan ini ngetes mobil otomatis yang torque converter ya. Udah lama ya nggak? Udah lumayan lama kita nggak, karena belakangan ini mobil isinya kalau matic pasti CVT, kalau nggak pasti EV, udah nggak inget tuh. Apa tuh Kai? Transmisi AT yang fun to drive belakangan ini? Yaris. Iya lagi. Iya benar. Bener ya? GR Yaris. GR Yaris. Kemarin kebetulan GR Yaris kan sudah facelift. Nah, di yang versi pre-faceliftnya, Matic-nya tuh CVT. Dan itu cuma ada di market Jepang doang. Iya. Nah, setelah dia facelift, transmisi Matic-nya diganti jadi torque converter dan dijual secara global. Jadi memang kalau yang
sebelumnya itu, yang CVT-nya itu cuma untuk market Jepang doang, dan itu malah down spec karena secara tenaga mesin itu segala macam juga berbeda dengan yang manual, benar-benar kecil. Jadi ibaratnya itu kayak Yaris CVT yang biasa, tapi di GR-in. Nah, Ko Freddy, ini sebenarnya kan kita tujuan kesini kan pengen selain tune up dan ganti oli matic, ini pengen belajar juga nih sebenarnya nih kan. Jadi untuk transmisi matic sendiri, terutama misalnya CVT gitu ya, misalnya tuh yang perlu orang ketahui itu apa sih kalau tanda tanyanya udah mau rusak nih gitu, biar orang sebelum rusak, jadi orang udah bisa precaution dulu gitu. Biasanya CVT itu, kita ngomong yang umumnya dulu ya, kalau kayak Honda kan sering ada problem nih, beltnya gampang putus. Rahasia umum itu ya? Rahasia umum. Itu sebenarnya bisa kita ketahui lebih awal, kalau kita rutin ganti oli matic. Karena kalau dia ada rontok 1 lembar, itu akan ketahuan di baut pembuangannya. Ada residunya ya? Ada sisa rontokan belt. Oh. Rontokan belt itu pasti akan nempel di baut pembuangan oli matic, karena itu magnet. Oh, magnet. Jadi memang ada fungsinya ya di situ ya? Ada fungsinya. Nah, itu kalau kita tahu waktu kita ganti oli matic ada rontokan, ini belt sudah mulai rontok, walaupun dipakai jalan masih bisa. Tapi kekuatannya udah jauh berkurang. Kalau udah putus, udah mobil nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Udah diem lah ya itu ya, udah harus ganti lah ya gitu. Atau kalau kitanya sensitif bawa kendaraannya, pasti ada terasa agak beda. Di maticnya itu udah pasti ada bedanya. Mungkin power loss gitu kali ya, atau gimana? Biasanya sih ada rasa yang mungkin nggak kayak dulu. Misalnya kayak kepindahan giginya kayak ada jeduknya. Nah, itu sebenarnya udah mulai tanda-tanda. Oke. Sebelum dia putus total, kalau kita ngomong CVT ya, itu khususnya Honda. Tapi kalau misalnya mobil lain kayak Toyota, kalau untuk Toyota, bel putus itu jarang. Oh, jarang? Jarang. Oh, oke. Durable ya? Di Indonesia ya? Di Indonesia, oke. Di Indonesia jarang. Tapi kalau di Malaysia sering. Kok gitu? Beda beltnya kah? Beltnya sama, cuman kondisi jalan itu yang beda. Mungkin kayak iklim, kemudian cara nyetirnya gitu ya, sama macetnya gitu-gitu ya. Kalau di Malaysia itu jalan tolnya ya, highway-nya itu bisa 5 row. Dan itu mobil kosong, nggak banyak. Jadi kalau mereka yang keluar kota itu bisa gaspol. Itu yang nyebabin belt cepet putus. Karena di sana sering Alphard putus belt. Tapi di Indonesia, kita ambil contoh, Alphard jarang putus belt. Hampir nggak pernah kita ketemu di sini. Di Nissan yang CVT, biasanya dia lost power kalau nanjak. Nah, ngomongin soal Nissan nih, mobil pribadi gua kan Nissan nih. Dengan transmisi Xtronic CVT yang terkenal itu kan. X-Trail ya? Nissan Cube. Cube? Iya, itu sebenarnya mesin dan transmisinya itu plek-ketiplek sama Livina kok. Jadi HR15 dengan transmisi CVT. Dan memang belakangan ini kalau dalam kondisi yang mungkin nanjak yang agak ekstrim gitu-gitu, dia agak berat kok. Apakah itu gejalanya juga kok? Agak berat itu gejalanya. Nah, ngeden gitu kayaknya gitu ya. Udah mulai tanda-tanda. Nah, itu spare part-nya cari pesing. Sama kalau basicnya dengan L11. Sama, HR15 ya, berarti sama ya harusnya. Ya, berarti kan sama dengan Livina L11 ya? Harusnya sih. HR15 CVT. Juk. Juk. Udah pernah kok ganti Livina Juk itu? Itu harus seberapa sering sih kok ganti oli transmisi? Kalau kita sih menyarankan 20.000 ganti. 20.000? Iya. Oke. Kalau oli kan 10.000. Berarti kalau transmisi itu 2 kali ganti oli, 1 kali ganti oli transmisi. Cuma kadang pendapat kita, menurut orang lain terlalu cepat. Padahal ada tujuannya. Karena oli matic itu kalau terlalu lama, kualitasnya menurun, dia cepat panas. Kalau panas di dalam transmisi itu jadinya merusak. Karena dalam transmisi ada komponen seal, karet-karet. Nah, beberapa matic ada piston matic. Piston matic itu pinggirannya karet semua. Iya. Kalau terlalu panas, karet itu kalah. Ini buat cari aman lah ya, gitu ya, 20.000. Tuh. Berarti nanti kalau misalnya kondisi yang kayak saya nih, udah power loss, CVT-nya udah mulai kena nih, dari mulai gejala itu sampai beneran putus, itu berapa lama? Kalau Livina, basicnya kita ngomong Livina L11 itu hampir nggak pernah juga putus. Oh, masa? Iya. Wah, kuat. Berarti, Tapi problemnya nanti dia nggak ada tenaga aja. Bener-bener nggak bisa nanjak ya. Soalnya waktu itu ada kasus tuh Livina, wah jangan sampai dia amit-amit deh kayak gitu ya. Kalau CVT-nya Nissan, dia pengaruh ke panas. Kalau udah panas, nanti dia nggak ada tenaga. Nah, itu pressure-nya udah bocor tuh. Komponennya apa tuh? Core komponennya selama ini kan orang mikir CVT itu belt gitu kan. Komponen lain yang diganti itu apa lagi sih? Puli juga wajib ganti karena di dalam puli itu ada karet seal. Yaitu yang kalau dapat tekanan dia bisa ngembang kempis. Tapi kalau karet itunya udah bocor, karet seal-nya dapat tekanan harusnya kita injek gas itu biar respon.
dia bocor pressure, dia nggak mau ngebuka. Oh, jadi dia anteng aja begitu. Nggak mau ngembang gitu nggak ya? mau ngembang maksimal gitu, sesuai dengan throttle ya. Kampas maju, kampas mundur pun ada, tapi jumlahnya sedikit dibanding AT konvensional. Biasanya itu kalau itu misalnya dilakukan penggantian, itu penggantiannya menyeluruh kah atau per part gitu? Biasanya kalau dari waktu ke waktu gitu? Tergantung problemnya sih. Problemnya? Iya, lihat dulu letaknya problemnya di mana. Tapi umumnya biasanya ganti puli, ganti belt. Kita ambil contoh misalnya Livina, gagal nanjak misalnya. Ya. Biasanya ganti belt, ganti puli, seal satu set. Pengerjaan berapa lama itu kalau kayak gitu kok? Tergantung load bengkel. Kalau bengkel lagi penuh, bisa 3-4 harian sampai seminggu bisa. Anggaplah misalnya masuk nih, lagi kosong gitu, mulai dikerjain. Dari mulai dikerjain sampai beres? 2-3 hari. 2-3 hari, Iya. Oke. Jadi ada bayangan tuh kalau misalnya teman-teman mau ke sini untuk ganti atau tune up mobilnya mengenai transmisi gitu ya. Dan ya nanti mungkin kalau soal Nissan saya, kita bisa janji. Siap, Karena itu udah boleh. mulai ada gejala-gejalanya tuh. Iya. Nah, tapi berhubung kebanyakan kan mobil baru ini CVT semua kok, rata-rata otomatis ya. Orang udah mulai beralih dari torque converter ke CVT gitu. Kau punya tips nggak nih buat para viewer untuk mencegah CVT-nya dari pemakaian sampai putus gitu? Misalnya kayak dari cara pakainya kah, atau dari servisnya kah gitu, gimana kok? Oke, kalau untuk CVT, pemakaian dan perawatan yang baik, itu transmisi juga bisa tahan lebih lama. Oke. Tapi nggak bisa di-compare dengan AT. AT bisa umurnya jauh lebih panjang. Dibanding manual aja, AT bisa jauh lebih panjang. Aneh ya kalau ganti ke CVT ya mereka ya? Ya. Mungkin ngejar kehalusan kali ya, sama efisiensi bahan bakar. Efisiensi BBM itu yang paling Oke, disari berarti- sama TPM. Tapi kalau soal durabilitas tetap lebih menang torque converter ya kok ya? Betul. CVT yang termuda KM-nya yang datang ke sini untuk dibongkar itu 46.000. 46.000? Wuling Almas. Oh, 46.000. KM 46.000. Oke. Matic-nya udah bermasalah. Itu yang KM paling muda. Setelah didiagnosa, apakah itu kesalahan pengguna atau gimana? Nah itu, balik lagi, bisa juga karena kesalahan penggunaan. Perawatan yang nggak ada, itu juga bisa. 40.000 berarti kan dia harusnya baru ganti 2 kali tuh, oli transmisi kan, kalau rutin. Kalau rutin. Tapi kalau dia ikutin di manual booknya bengkel resmi, mungkin belum pernah ganti. Iya, betul. Kalau di Nissan itu, kalau setahu kita ya, 100.000 baru untuk ganti oli Matic. Oke, lama ya? Terlalu lama. Itu optimis mereka berarti. Nah kok, di sini kan pasti di Domo Transmisi udah nge-handle segala macam banyak transmisi nih kan. Mulai dari otomatis sampai torque converter, sampai CVT, sampai manual. Kira-kira udah berapa transmisi nih yang Koko repair di sini kok? Kalau jumlahnya sih nggak kehitung lah sama kita ya, soalnya satu hari aja lumayan banyak. Lumayan banyak. 1 bulan nggak tahu kita udah selesai berapa unit. Nggak kehitung lah. Tergantung kapasitas bengkel gini Nggak kok ya. kapasitas, iya. Nah, kalau soal transmisi sendiri, yang paling sulit yang pernah aku kerjain tuh kayak gimana sih? Oke, kalau saya sebenarnya paling suka transmisinya CVT. Oke. Bagi sebagian orang mungkin CVT susah bongkarnya, pengerjaannya, perbaikannya gitu ya. Tapi kalau bagi kita CVT itu lebih enak. Kenapa lebih tuh? mudah. Oh, lebih mudah? Komponennya nggak banyak. Oh, oke. Komponennya nggak banyak. Tapi kadang kalau yang nggak tahu konsepnya CVT, itu yang nganggap CVT itu susah. Iya, karena image orang awam tuh rata-rata, CVT ini transmisi canggih gitu kan, transmisi dari masa depan gitu. Iya. Kalau CVT komponennya nggak banyak, terus nggak perlu ini ganti piston matic segala macam. Oke. Kalau di matic konvensional dia ada piston matic. Nah, bahkan ada satu transmisi yang bisa sampai 7 piston. 7 piston maticnya. Banyak. Biasanya makan waktu lebih lama. Oke. Kalau CVT kita bisa ibaratnya satset selesai gitu. Cuman ya itu, kalau ditanya yang paling sulit, itu yang masalahnya kompleks biasanya Om. Matic-nya kena, ECU-nya pun kena, atau kelistrikannya ada yang kena. Ini kita yang susah yang handle-nya. Jadi biasanya maksudnya tetap selesai, tapi butuh waktu ekstra lebih lama. Karena harus diagnosa segala macam dulu Iya. gitu ya. Tapi di sini menerima semuanya, mulai dari kerusakan transmisi, fisiknya sampai ECU-nya segala macam, elektrikal semua bisa benerin di sini ya. Bisa. Seperti itu, bisa tuh. Nah, kalau soal tadi kan kita bahas nih Honda gitu ya, kemudian Hyundai Asia lah nih kok. Kalau soal transmisi mobil Eropa gimana kok? Beda nggak sih sama transmisi di mobil Asia? Karena kan secara sistem sebenarnya kan ya ada yang pakai CVT juga, ada yang pakai DCT. Betul. Nah itu tuh perbedaannya jauh nggak sih antara mobil Jepang Asia dengan mobil Eropa gitu? Sebenarnya beberapa brand Eropa itu pakai transmisinya pun transmisi yang dipakai di mobil Jepang. Oh oke, Getrag gitu ya. Beberapa Aisin itu Aisin, dipakai oleh
mobil-mobil brand Eropa, Aisin ya. Ada beberapa BMW juga memang dia khusus pakainya ZF transmisinya. Kalau dibilang susah sih, asal kita udah tahu step-stepnya, itu nggak susah. Mungkin yang agak susah itu spare part yang agak susah. Jadi kita bisa perbaiki, tapi kalau nggak ada spare part sama aja, nggak bisa selesai itu. Berarti harus inden? Ada beberapa part yang memang mungkin agak susah. Contohnya mekatronik sih. Banyak tuh kan kasusnya mekatronik? Iya, ini mekanikalnya nggak ada masalah, komponen mekanikal nggak ada masalah, tapi mekatroniknya, elektrikalnya yang ada masalah. Biasanya ini yang butuh waktu agak lama. Bisa juga kita inden, tapi setelah datang pun data yang dari meka lama harus dipindah ke meka baru. Baru bisa dipasang. Tapi balik lagi, sebenarnya di sini kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, part-part yang butuh inden, Domo Transmisi juga bisa ya? Pesan lewat sini juga bisa gitu ya? Bisa. Gimana? Tips and triknya oke banget kan? Dan di sini walaupun gua jatuhnya sebagai tamu ya, yang harusnya Ko Freddy ini lebih banyak interview saya, malah jadi kebalik nih. Jadi saya malah belajar banyak nih di sini. Karena kita sebagai media otomotif, sebagai reviewer, memang kadang suka melihat mobil itu kan dari segi rasa berkendaranya, dari segi desainnya, fiturnya, dan segala macam. Tapi kalau yang namanya soal komponen, soal mekanikalnya, bagaimana hands-on-nya, perawatannya, hingga preventifnya gitu ya, otomatis Ko Freddy dan teman-teman dari Domo Transmisi itu pasti jauh lebih expert lagi karena udah mengenangani lebih dari ratusan mobil di sini gitu. Jadi thank you dulu nih Ko Freddy udah ngajak kita ke sini, terus udah nge-tune up mobil kita juga nih On The Jazz. Semoga setelah di-tune up ini lancar jaya. Siap. Nah, nanti udah mampir ke sini. Sama-sama banget. Thank you banget kok. Aman. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau memang suka. Kalau misalnya video ini berguna, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian pecinta otomotif. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Domo Transmisi dan juga channel YouTube-nya Lagnats. Oke, sampai di sini Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.